Suami selebritis Sandra Dewi diringkus Kejaksaan Agung RI karena terlibat dalam kasus korupsi tambang timah. Tidak main-main, korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Timah merugikan negara mencapai 217 triliun rupiah. Membuat lebih geger lagi, korupsi tambang tersebut menyeret sosialita Helena Lim dan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Bahkan dalam keterangan Kejaksaan Agung RI, Harvey Muiz menjadi otak untuk melakukan permainan tambang timah yang dilakukan PT Timah Tbk, di mana Harvey Muiz memfasilitasi PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan di lokasi ilegal. Penambangan timah ilegal sendiri sudah menjadi momok di Bangka Belitung. Dikutip dari Kompas.com, data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 menunjukkan luas lahan kritis pada tahun 2019 di Pulau Timah ini seluas 20.000 hektar lebih. Jumlah itu masuk ke area pemukiman, zona pemerintah, dan kawasan perekonomian. Di sisi lain, beroperasinya penambangan timah di Bangka Belitung yang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu itu juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini ada sekitar 12.000 kolam bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung menunggu untuk direklamasi. Ancaman kematian membayangi masyarakat sekitar, termasuk adanya dugaan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Bangka Belitung, Jessica Amundian mengatakan, ancaman bahaya membayangi lokasi-lokasi kolong atau bekas tambang yang belum dipulihkan. Bahkan banyak warga meregang nyawa karena beraktivitas di kolong bekas tambang. Kondisi saat ini, kata Jessica, kolong yang sudah berubah menjadi kolom penampungan air kerap digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan. Ironisnya, lokasi tersebut juga menjadi tempat bermain anak-anak. Kolong juga berpotensi menjadi tempat peralihan habitat reptil seperti buaya serta memicu perkembangan jentik nyamuk. Ini tentunya membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jessica juga merujuk dokumen informasi kinerja yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung pada tahun 2021 terkait adanya ancaman radiasi di bekas galian tambang. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah IUP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS dan PT TIN
untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan.